Kami setuju kalau negeri Aceh mendapat bantuan dari luar negara Indonesia untuk mengurangi bebannya. Tapi jika pemerintah harus memutuskan lain, maka kami pun setuju dan mendukung keputusan pemerintah sebagai taatnya seorang Muslim dan mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimana jika seorang ulama yang dianggap panutan umat malah pelin-pelan seperti ini? Jadikan Indonesia ini berkah. Kami seluruh rakyat akan dukung Bapak. Bapak Ibu, intinya negara ini terpuruk, terpojok, terhempas, hina dina negara ini. Saya tanya, siapa penyebabnya? Habib Rizik, Felix Xiao, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Nur, HTI, FPI, Tauhid. Terus kenapa Habib Rizik yang dituduh? Kemarin ada bantuan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab, saudara. Udah sampai, saudara, ke Medan. Wali kota udah siap terima, tapi pusat larang karena bukan bencana nasional. Kalau bukan bencana nasional harus izin. Izin menteri, izin presiden, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya bantuan 30 ton dikembalikan. Nah, giliran ada mau bantuan bilangnya, enggak, kita masih mampu. Kita masih mampu. Tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Kalau Prabowo ini dibohongin, buktinya mana? Ya itu tadi yang saya cerita. Depan presiden, depan wartawan, di hadapan masyarakat. Presiden nanya langsung, bagaimana udah jadi Pak Menteri? Udah nyala semua Pak, 90% semua udah nyala, padahal masih mati. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahu ya'inallah. Assalamualaikum. Mulai dari sini kita sudah melihat titik-titik para pembesar Habib Ba'alwi yang gemar dan mengkritik pemerintah, terutama kepresidenan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, mereka mewajibkan untuk mendukung kepemerintahan Bapak Prabowo sekaligus Bapak Bangsa Kepresidenan Republik Indonesia. Apa kata Habib Rizik pada waktu itu? Di kepemimpinan baru saat ini, yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami seluruh rakyat akan dukung Bapak. Kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Semua umat Islam, saudara, asah bolok yang tajam. Nah, perkataannya jelas sekali, bahwa umat dan termasuk dia harus mendukung Bapak Prabowo. Namun lama-kelamaan orang ini selalu dan mulai merendahkan keputusan yang diambil oleh presiden kita. Padahal tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Seharusnya omongan Habib Rizik masih konsisten dengan pendiriannya. Namun hanya karena keputusan presiden kita untuk memperlihatkan kepada bangsa-bangsa bahwa negara Indonesia itu yang berjumlah ratusan juga itu kuat. Tentu apa yang diputuskan presiden itu ada alasannya. Jadi kita sebagai rakyat kecil tidak perlu memikirkan yang begitu panjang, kenapa Bapak Presiden harus mengambil langkah itu. Saya percaya bahwa Prabowo tahu tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional, berat bagi pemerintah untuk mengatasinya, saudara. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Tapi kenapa kok Prabowo sampai saat ini nggak mau menyatakan sebagai bencana nasional, saudara? Nah, di sini saya suudzon.
Suuzon kepada orang-orang yang memberikan bisikan atau laporan asal Bapak senang, saudara. Oh, tapi Habib kan nggak boleh suuzon. Suuzon kalau nggak ada bukti, ada korinahnya, saudara. Kalau Prabowo ini dibohongin, buktinya mana? Ya itu tadi yang saya cerita. Depan presiden, depan wartawan, di hadapan masyarakat. Presiden nanya langsung, bagaimana listrik Pak Menteri? Udah nyala semua Pak, 90% semua udah nyala. Padahal masih mati. Itu dia ngomong begitu apa? Asal presiden senang, saudara. Depan presiden, depan rakyat, depan TV, dia berani laporan asal Bapak senang, walaupun harus bohong. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang. Dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Yang menyebabkan pilotnya, presiden rumah tangganya, penguasanya, siapa? Rezim. Siapa? Itu, semua itu. Tapi mereka sibuk menuduh Anda. Orang Islam dituduh-tuduh terus. Makanya Allah marah. Jadi yang menyebabkan negara ini benturan umatnya, benturan ulamanya, benturan ekonominya, budayanya, hukumnya, itu mereka yang bertanggung jawab harusnya. Ya, bukan Anda, bukan umat Islam. Tapi Anda yang difitnah. Sabar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Percayalah, sebentar lagi tenggelam. Sebentar lagi selesai. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi pemimpin bangsa tidak semudah itu. Dan masalah yang dihadapi bukan cuma satu-satunya yang itu. Puluhan dan ratusan masalah yang dipundak presiden. Bagi yang asal bacot aja seperti para ulama yang kadang mengingkari perkataannya sendiri alias munafik, padahal cuma satu masalah saja yang dihadapi, yaitu buktikan nasab kalian melalui tes DNA. Saya minta mereka verifikasi. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Tapi alih-alih mau menepati omongan sendiri, rela menjadi munafik demi tidak terbongkarkan bahwa mereka bukan dari keturunan Arab. Kemarin ada bantuan 30 ton, bantuan dari Uni Emirat Arab, saudara. Udah sampai, saudara, ke Medan. Wali kota udah siap terima. Tapi pusat larang, karena bukan bencana nasional. Kalau bukan bencana nasional harus izin. Izin menteri, izin presiden, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya bantuan 30 ton dikembalikan. Nah, giliran ada mau bantuan, bilangnya, enggak, kita masih mampu. Kita masih mampu. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan, segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas
rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Kita masih mampu. Masih mampu, dari mana mampu? Kalau mampu jembatan udah beres. Kalau mampu tuh mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat, betul. Ada lagi menteri pakai ngeremehin. Bantuan Malaysia nggak seberapa. Kecil itu kecil. Sombongnya saudara. Malaysia tetangga kita, saudara, beretikat baik, kirim bantuan sekecil apapun, terima kasih. Betul, betul. Nggak ada terima kasihnya, pakai nyepelin, nggak seberapa. Itu aku pengen kepret aja loh. Prabowo, Anda percaya Prabowo? Saya sudah nggak percaya. Walaupun Pak Prabowo jadi presiden percuma. Terus siapa? Makanya sudah Allah saja yang memutuskan. Ini jauh di luar batas kemampuan akal manusia ini sudah. Yang bekerja ini Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud. Bukan tandingan kalian. Tandingan Allah. Sudah Anda berdoa sajalah. Kalau ini dipimpin Pak Prabowo juga jangan-jangan tambah parah. Ya, hanya Allah yang mampu, Pak. Anda nggak mungkin mampu sudah. Apa yang Anda lihat di TV, yang Anda baca di koran, apa yang Anda lihat itu belum seperti itu. Tidak seperti itu kenyataannya. Ada skenario dahsyat, besar. Saya nggak bisa ngomong di sini, tapi intinya sudahlah, perbaiki sholatmu, perbaiki ngajimu, bahagiakan rumah tanggamu, bahagiakan anakmu. Itu solusinya. Jangan-jangan cuma beda casing, isinya sama nanti. Udah serahkan kepada Allah. Jadi kalau ada cebong, PKI, munafik, penjilat ngomong ke saya, Gus, jangan cuma ngeritik, kasih solusi. Sudah. Bukan saya saja, banyak ulama yang ngasih solusi. Aku ngasih solusi, tapi nggak mau. Jadi kita maklum aja lah. Wallahi, saya ulang, wallahi. Minta maaf sama Habib Rizik. Minta maaf sama HTI. Minta maaf sama FPI. Minta maaf sama umat Islam. Muliakan ulama, tegakkan kembali syariat. Wallahi, selesai semua masalah Indonesia ini. Udah gila-gila mau ngomong bagaimana? Ntar gua kesel, gua ngomong di penjara lagi. Masya Allah. Kita doain lagi dah, kita doain biar presidennya dapat taufik hidayah, biar menteri-menterinya dapat taufik dan hidayah, ya, biar Aceh ini bisa segera diselesaikan, begitu juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, insya. Jadi umat Islam harus minta maaf kepada Habib Rizik dan minta maaf ke PFI dan HTI biar Indonesia makmur. Yang ada pasti terjadi seperti Ahmadiyah main hakim sendiri.